Yeksa Sapuki Himawan. Saya Davina Suryambali. Saya Abdul Wafi. Saya Elvira Dianita Savitri. Dan saya yang terakhir, Fedri Chandra. Ada. Kami di sini akan melakukan praktikum kimia laju reaksi. Lalu, apakah laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Jika ingin tahu, simak video berikut ini. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Saya Elvira Dianita Savitri akan melakukan praktikum pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Pertama, siapkan 2 botol kosong, sendok, baking soda, cuka, dan juga 2 balon. Langkah pertama di sini, masukkan cuka ke dalam botol, sesuai dengan takaran masing-masing. Karena botol pertama selesai, jadi botol kedua juga diisi dengan cuka secukupnya. Langkah selanjutnya, memasukkan 1 sendok baking soda ke dalam balon pertama. Untuk balon yang kedua diisi dengan 2 sendok baking soda. Pada langkah selanjutnya, rekatkan balon ke ujung tutup botol sampai benar-benar rekat. Lalu tuang baking soda secara bersamaan. Di video ini terbukti bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah faktor konsentrasi, di mana balon yang diberi 2 sendok baking soda lebih cepat mengembang daripada balon pertama yang diisi dengan 1 sendok baking soda. Faktor yang kedua, luas permukaan. Hai, saya Ferdinand Chandra, usia 13. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang pertama, kita siapkan wadahnya. 2 gelas air 2, lalu cuka, lalu ini ada telur, dan ini ada sendok. Langkah yang pertama, tuangkan cuka ke dalam gelas plastik secukupnya. Jangan lupa cuka untuk kedua gelas harus sama rata. Selanjutnya, campurkan air ke dalam gelas yang berisi cuka tersebut. Pada gelas yang pertama, masukkan cangkang telur halus ke dalamnya. Kemudian untuk gelas yang kedua, masukkan cangkang telur yang kasar. Dan jangan lupa untuk menyalakan stopwatch. Terbukti dari video ini bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua adalah luas permukaan, di mana cangkang telur yang halus akan lebih cepat naik daripada cangkang telur yang kasar. Faktor yang ketiga adalah pengaruh suhu. Alat dan bahan yang harus disiapkan: 2 gelas, cuka, sendok, air panas, dan cangkang telur. Dan jangan lupa air panas. Tambahkan cuka ke dalam gelas pertama. Masukkan juga cuka ke dalam gelas kedua. Pada gelas yang pertama, tambahkan air panas. Dan untuk gelas yang kedua, tambahkan air dingin. Selanjutnya, masukkan cangkang telur ke dalam gelas ke-1 dan gelas kedua. Dan jangan lupa untuk menyalakan stopwatch dan amati reaksinya. Bisa dilihat dari video ini bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga adalah suhu, di mana air yang suhunya lebih tinggi akan mengeluarkan gelembung gas yang banyak, sedangkan air yang suhunya lebih rendah akan mengeluarkan gelembung gas yang sedikit. Faktor yang keempat adalah katalisator. Saya Yeksa Sapuki Himawan. Di sini saya akan mempraktekkan pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Bahan-bahannya di sini ada pemutih 3 gelas, cuka, sendok, dan peniti. Langkah yang pertama, masukkan pemutih ke dalam gelas pertama. Masukkan pemutih ke dalam gelas ketiga juga.
Untuk gelas yang kedua, tambahkan cuka. Untuk gelas yang ketiga yang berisi pemutih, jangan lupa menambahkan cuka, karena gelas ketiga merupakan campuran antara pemutih dan cuka. Selanjutnya, masukkan 1 peniti ke dalam gelas ke-1, kedua, dan ketiga. Dan jangan lupa untuk menyiapkan stopwatch. Karena faktor keempat itu katalisator, jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat perubahannya. Ini adalah hasil reaksi setelah 1 jam. Yang paling cepat bereaksi adalah gelas ketiga, yaitu campuran antara cuka dan pemutih. Sedangkan untuk gelas yang ke-1 dan kedua memerlukan waktu lebih lama.